Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innal ladzina yasluna al-kitaballahi wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innallaha ghafurur syakur. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita masih berada dalam keadaan sehat. Insya Allah tidak kurang satu apapun, karena nikmat dan karunia Allah itu sangat banyak. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita subuh ini, hari ini dan beberapa hari ke depan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hari-hari berpuasa, dan bahkan sangat dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat Nabi, sahabat beliau, apa itu? Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sholat sunat witir dan puasa 3 hari setiap bulannya. Hari ini tanggal 13, Senin dan Selasa itu adalah puasa Ayyamul Bid. Perlu kita ingatkan di mana Rasulullah SAW sangat mengingatkan ini pada para sahabat, supaya kita tidak melewatkan dengan begitu saja. Dan ini juga sebagai bukti kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita mesti mengingatnya, minimal mengingatnya. Kalaupun kita tidak bisa menunaikan karena ada hal mungkin barangkali, tapi kita ingat bahwa hari-hari ini, 2 hari ke depan adalah Nabi dan para sahabat melakukan puasa, yaitu puasa yang sunatan 3 hari setiap bulannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembicaraan kita yang lalu, yaitu berbicara tentang tijarah, perniagaan. Perniagaan yang kita bicarakan ini bukanlah perniagaan dunia, tapi adalah perniagaan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini apapun usaha kita, apapun aktivitas kita yang kita lakukan di dunia ini, apapun amalnya, itu semuanya adalah tijarah, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan di dunia ini. Apapun usaha kita mencari karunia Allah, mencari rezeki untuk menghidupkan anak dan istri kita, itu juga tijarah. Tapi tijarah yang hubungnya dengan kebutuhan kita di dunia. Allah mengumpamakan kita hidup ini dengan perniagaan. Mungkin barangkali dengan perumpamaan yang lain juga ada. Bahkan ada
amal yang kita lakukan Allah umpamakan, contohkan seperti menanam, atau seorang petani, atau seseorang yang bekerja menjual jasa. Tapi endingnya setiap apa yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan itu tidak pernah terlepas dari perniagaan, tijarah. Bapak dan ibu bisa saja seorang petani, nanam sesuatu, tapi ujungnya petani itu juga tijarah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seseorang menanam sayur-sayuran, apapun namanya yang kita tanam sebagai seorang petani, buahnya banyak, lebat, tapi kalau dia sudah jadi buah tidak laku, tijarahnya tidak jalan. Atau petani sawit misalnya, buahnya banyak, tapi harganya tidak ada. Mau dijual tidak bisa, apapun. Jadi apapun usaha kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak lepas dari tijarah. Usaha tambang misalnya. Tambangnya banyak hasilnya, tapi kalau dijual tidak laku bagaimana? Atau harganya tidak ada. Padahal kita sudah nambang, sudah banyak modal keluar. Begitu juga dengan petani. Maka Allah mengumpamakan setiap amal yang kita lakukan di dunia ini untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat, itu Allah simbolkan dengan tijarah. Betapa penting dan tidak bisa kita lewatkan tijarah ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melihat ada kata Allah dalam surah Al-Fatir yang kita bacakan tadi, ayat 29-30. Innal ladzina yaslunal kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Niscaya mereka mengharapkan perniagaan mereka adalah perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita ada 3 perniagaan yang tidak pernah rugi, yang apabila kita melakukannya lantabura, tidak akan rugi. Apa itu? Pertama adalah orang yang membaca kitab. Yatlunal kitaballah. Perniagaan di mana kita membaca kitab, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu adalah amalan yang sangat baik yang kita lakukan dan tidak akan pernah rugi. Bahkan di awal surah Al-Baqarah itu mengatakan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi bagaimana kita menyikapinya, petunjuk ini, hidayah ini, Al-Quran ini, menjadikan amal bukan sekedar bacaan, tapi menjadikan amal, mengimaninya, tidak mengingkarinya, tidak fasik, tidak juga munafik di dalamnya, maka mereka sedang melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, maka perdagangannya tidak akan pernah rugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang tidak beriman dengan kitab, tidak mengamalkan kitab Al-Quran itu, padahal Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran itu adalah petunjuk, maka mereka diumpamakan Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina istarau dhalala bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Ada Al-Quran, petunjuk dari Allah, kita mengambil yang lain selain Al-Quran.
kita kufur mengingkari Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran, atau berlaku fasik dengan Al-Quran, berlaku munafik dengan Al-Quran. Bagaimana berlaku fasik dengan Al-Quran? Kita tahu yang kita baca Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengamalkannya. Hanya sekedar kita baca saja. Al-Quran kita baca tapi kita tidak beramal dengan Al-Quran. Atau juga bisa kita munafik dengan Al-Quran. Munafik. Ya tahu bahwa Al-Quran itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tapi mengingkari Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdagangan pertama yang tidak akan pernah rugi adalah orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Ini bukan berarti sekedar membaca, tapi membaca, mempelajarinya, mengamalkannya sekaligus. Walaupun mungkin barangkali kita temukan satu riwayat, seseorang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, mendapatkan satu kebaikan. Bahkan Allah melipat gandakan sampai 10 kali lipat setiap huruf yang kita baca. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif lam mim itu adalah 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Ini adalah awal tataran membaca. Orang yang belum bisa baca Al-Quran belajar membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala kebaikan, satu huruf, satu kebaikan, dan bahkan Allah melipat gandakannya sampai 10 kali lipat. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat membaca beberapa ayat setiap harinya. Kalikan saja berapa pahala, hitung-hitungannya, tijarahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga mengatakan bagaimana dengan orang yang tertati-tati, susah sekali bacanya, lidahnya enggak pas, payah dia membaca Al-Quran itu, maka dia dapat 2 pahala. Pahala membacanya, kemudian pahala mempelajarinya, mendapatkan pahala. Kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat. Ini luar biasa. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut di sini dengan tijarah pada Allah, bukanlah sekedar membaca Al-Quran, tapi mengamalkan, mempelajarinya, dan bahkan menghafalnya Al-Quran itu. Itulah yang disebut dengan tijarah dalam rangka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di suatu hari para Rasulullah bertanya, ayyukum tuhibbu an ya'du kulla yawm ilal baton au ilal aqiq. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kamu ini yang senang, yang suka pergi ke pasar? Pasar itu pasar waton atau pasar aqiq. Adakah di antara kalian yang suka pergi di pagi hari ke pasar waton atau pasar aqiq? Para sahabat menjawab, Payati bina. Kemudian dia mendapatkan kemudian dia pulang membawa keuntungan 2 ekor unta yang sangat besar. Jadi Rasul bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian ini yang suka pergi di pagi hari ke pasar apa namanya, melakukan perniagaan? Di zaman Nabi itu namanya pasarnya pasar waton dan aqiq. Ditanyakan, pagi dia berangkat, pulangnya membawa keuntungan laba 2 ekor unta yang sangat besar. Orang berdagang tijarah ke pasar, pulang paginya berangkat, pulangnya membawa keuntungan 2 ekor unta yang sangat besar. Nah, kenapa unta? Unta ini kan harta yang sangat berharga di zaman Nabi, mahal harganya. Kalau Nabi menyebutkan 2 ekor unta sekaligus, itu kan luar biasa keuntungan yang didapat dalam perniagaannya di pasar tadi. Berangkat pagi, pulangnya membawa 2 ekor unta besar sebagai keuntungan perniagaannya.
Lalu Nabi mengatakan, bi ghairi ismi fala tuti'ah rahimau faqulna ya Rasulullah. Dalam perniagaan itu kamu tidak melakukan dosa dan juga tidak memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa ini disebutkan Nabi? Karena pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian, orang berdagang di pasar itu ada dosa. Dagang di pasar itu dosa yang paling berat itu adalah timbangan. Tijarah di pasar itu dosa yang mungkin cepat dilakukan seorang pedagang adalah mencurangi timbangan. Lalu Nabi mengatakan dia membawa keuntungan besar, dua ekor onta besar, dan dia tidak melakukan dosa dan juga tidak memutuskan hubungan silaturahim selama dia berdagang dan pulang membawa keuntungan. Dosa yang sangat mungkin dilakukan seorang pedagang adalah curang dalam timbangan. Memperlihatkan, mengatakan bahwa barangnya bagus di atas, di dalamnya busuk. Itu dosa. Dan ini tidak melakukan ini. Dia pedagang yang jujur. Kalau busuk, dia katakan busuk. Kalau dia menimbang 1 kilo itu pas 10 on, tidak 8 on. Karena kebanyakan kecurangan dosa yang dilakukan oleh saudagar itu adalah curang dalam timbangan. Kemudian kedua, dosa itu adalah memutuskan silaturahim, persaudaraan. Tidak sedikit orang yang mencari karunia, harta, berjualan di pasar, itu bertengkar, berkelahi. Kadang-kadang tidak tahu ujung pangkalnya kepada sama-sama dagangan. Saling memburukkan dagangan teman supaya dagangnya laku. Jangan beli situ, beli di sini murah. Padahal dia jual mahal. Ini dalam perdagangan bisa saja terjadi, memutus hubungan saudara, masalah harta. Tidak sedikit orang yang putus hubungan silaturahimnya antara keluarga dengan saudara karena harta, dengan tijarah ini. Nah, kata Nabi, dia membawa keuntungan besar 2 ekor onta, kemudian tidak diiringi dengan berbuat dosa dan memutus hubungan silaturahim di antara mereka. Jadi perdagangannya adalah perdagangan yang jujur. Dan dia membawa pulang keuntungan 2 ekor onta. Ini disebutkan 2 ekor onta yang besar, yang punuknya penuh. Luar biasa keuntungannya. Nabi melanjutkan, "Fakulna ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kamu mengatakan, "Kullana tuhibbu zalika." Kami senang ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ada yang senang begitu. Jadi para sahabat menjawab, "Fakullana tuhibbu zalika." Ya Rasulullah, kami melakukan itu. Kami senang dengan itu. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaranya, qala ya'bud ahadukum ilal masjid fata'allama aw qara'ua ayatain. Tidakkah ada di antara kalian salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid kemudian dia mempelajari dan membaca 2 ayat Al-Qur'an. Di sini disebutkan fayaqra'ua ayatain, membaca 2 ayat Al-Qur'an minal kitabullah, itu khairahum, itu lebih baik darinya dari 2 ekor onta yang besar tadi. Jadi kalau ada seseorang yang datang ke masjid kemudian dia mempelajari kitab Allah, memahaminya dan mengamalkannya, 2 ayat saja itu lebih utama dari 2 ekor onta yang besar tadi. Nah, ini perdagangan sudah kelihatan nih, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, dekat dengan Al-Quran. Catatannya apa? Pergi ke masjid, baca ayat Al-Quran. Nabi mengatakan 2 ayat membaca Al-Quran itu lebih utama dari 2 ekor onta yang besar itu tadi. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau 3 ayat? Kalau 3 ayat lebih utama dari 3 ekor onta. Bagaimana ya Rasulullah kalau 4 ayat? Kata Nabi, 4 ayat itu lebih utama dari 4 ekor onta yang besar. Nah, jadi Nabi mengatakan
Wa salasun khairul lahu min salasin. Dan 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta. Wa arba'u khairul lahu min arba'in. 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta yang besar. Dan seterusnya. Kalau dia baca 5 ayat, berarti lebih baik dari 5 ekor unta. Nah, tinggal kita memahami lagi. Pertama, kenapa dikaitkannya dengan masjid? Mendatangi masjid itu hadir di majelis taklim. Membaca kitab bukan sekadar membacanya saja, memahami kitab, memahami Al-Quran. Kalau hanya sekadar membaca, tidak obatnya kita membaca adalah huruf-huruf Arab. Kalau hanya membaca itu adalah dari awal kita belajar mendapatkan pahala. Tapi kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, bukan hanya membaca. Kalau kita hanya membaca, sama statusnya kita membaca huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf Arab. Tak ada bedanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ayat yang kita baca itu ditadaburkan, dipahami, dan diamalkan. Walaupun hanya 2 ayat. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian perlu disampaikan, kadang-kadang kita susah meluangkan waktu. Memang apa kita kesibukan kita banyak. Perniagaan kita banyak, usaha kita banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk meluangkan waktu, datang ke masjid, belajar beberapa ayat Al-Quran. Itu lebih besar pahalanya, kebaikannya, ditimbang dengan beberapa onta yang besar yang kita lakukan dengan jujur dalam perniagaan kita mencari karunia Allah di dunia ini. Jadi mari kita ingatkan diri kita, jangan sampai kita melewatkan ini. Dekatlah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran setiap hari. Beberapa kita sanggup pahami dan amalkan. Sebab kalau kita hanya membacanya saja, tidak kita pahami, kemudian apalagi tidak mengamalkan, maka tentu tidak termasuk kategori tijarah yang tidak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun beberapa ayat saja. Nah, datang ke masjid, kemudian dia membaca, memahami, belajar saja. Belajar membaca Al-Quran, belajar tentang kitab, baik belajar taksinnya, belajar membacanya, atau juga memahami kandungan Al-Quran itu termasuk proses belajar. Sehingga kita mendapatkan betul-betul Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk bagi kita. Jangan sampai Al-Quran kita baca, tapi tingkah laku kita, keseharian kita jauh dari Al-Quran. Ini yang pertama, dari Rasulullah SAW yang berkenaan dengan keutamaan membaca kitab, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi sekali lagi tidak terbatas hanya sekedar membaca, tapi mempelajarinya, mendalami, mengamalkannya. Yang kedua, ini juga sering kita dengar, hadisnya sahih. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa yata'allamahu, kemudian mempelajarinya, wa amilu bih, dan mengamalkannya, albisa walidahu tajan min nuri yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dauri sama min dawi samsi wal buyut. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengamalkannya, maka nanti akan dipasangkan kepada kedua orang tuanya mahkota yang terbuat dari cahaya. Cahaya itu lebih terang dari cahaya matahari yang ada di dunia ini. Jadi seseorang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, itu nanti orang tuanya yang sudah meninggal akan dipasangkan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahaya itu lebih terang dari cahaya matahari di dunia ini. Kita bisa bayangkan, mahkotanya terbuat dari cahaya. Apa selanjutnya? Lalu orang tuanya bertanya,
Fayaqulu lana bima kusina haza, apa sebab kami dipasangkan mahkota ini? Jadi orang tuanya kaget, kok tiba-tiba ada mahkota bercahaya, lalu bertanya, apa sebab kenapa kami dipasangkan mahkota ini? Lalu fayuqalu bi akhizi wa kadikumal Quran, ini adalah yang diambil oleh anakmu, yaitu mereka dekat membaca, mempelajari, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Karena sebab anakmu di dunia cinta dengan Al-Quran. Jadi hadis ini tidak boleh kita ambil sepotong-sepotong. Kan kadang kita sering mengambilnya sepotong, siapa yang hafal Al-Quran walaupun dia hafal 30 juz. Dia hafal 30 juz tapi dia tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, juga tidak bisa. Kecuali kalau orang yang sedang belajar. Kalau belajar bisa saja dia membacanya, kemudian dia memahaminya, mempelajarinya, kemudian dia mengamalkannya. Tapi seseorang yang hafal Al-Quran, yang pasti baca Al-Qurannya, tapi tidak mengamalkan Al-Quran, jadi ini tidak termasuk kategori yang seperti itu. Yang masuk kategori itu adalah yang membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dan mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan dalam kehidupannya, petunjuk. Maka itulah orang yang akan bisa memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya kaget. Apa nih gerangan? Kok bisa seperti ini? Ternyata diberikan jawaban, anakmu di dunia begitu dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran. Ini adalah salah satu idaman bagi seorang orang tua, yaitu anak yang soleh. Inilah anak yang soleh sebetulnya. Anak yang soleh itu bukan sebatas hanya bisa baca Al-Quran, bukan hanya bisa menghafal Al-Quran, tapi mengamalkan Al-Quran. Bisakah kita orang yang tidak, susah sekali, menghafal Al-Quran itu susah. Apakah kita masih bisa untuk menjadi anak yang soleh? Bisa. Walaupun mungkin barangkali kita tidak susah kita membaca, tapi kita memahami setiap ayat yang kita baca, walaupun hanya satu ayat, lalu kita amalkan. Bisa. Jadi kalau kita tidak hafal 30 juz, cukup beberapa ayat. Atau mungkin barangkali cukup dengan mempelajarinya. Jangan berhenti belajar Al-Quran. Atau minimal jangan sampai kita meninggalkan, tidak mengamalkan Al-Quran. Minimal mengamalkan Al-Quran. Setelah kita pahami, maka kita bisa cukup untuk menjadi syarat menjadi anak yang soleh. Menjadi orang yang soleh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah keutamaan-keutamaan di mana membaca kitab itu adalah orang yang tidak akan pernah rugi perdagangannya. Di samping tadi kita sebutkan betapa besarnya Allah memberikan bayaran bagi setiap orang yang membaca, memahami, mempelajarinya, apalagi mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, perniagaan yang tidak pernah rugi itu adalah sholat. Jadi pertama, yaslunal kitab Allah, orang yang membaca kitab Allah, bukan sekadar membaca tadi, wa aqamas shalah. Yang kedua adalah orang yang sholat. Jadi sholat, amal sholat ini yang kita tegakkan ini adalah perniagaan kita dengan Allah, dan orang yang sholat tidak akan pernah rugi. Sebaliknya tentu bagi orang yang meninggalkan sholat, kerugian besar. Betapa banyak orang yang sibuk setiap hari mencari karunia Allah, rezeki, berusaha, mati-matian, kadang jam 2 sudah berangkat, pulangnya sudah malam, mengumpulkan rezeki, tapi lupa dia sholat. Padahal 5 kali sehari semalam, satu kalinya mungkin barangkali lebih kurang sekitar 3 menit atau 5 menit saja. Alangkah ruginya. Orang mati-matian mencari rezeki karunia Allah di dunia ini, itu pun kadang-kadang belum tentu dapat kita nikmati. Susah pekerjaannya, pagi, sore, malam mencari karunia Allah, mencari rezeki, tapi dia melupakan
perintah Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat. Jadi kalau kita tidak mau rugi, silakan berusaha apa saja. Jadi petani, menjadi saudagar, menjadi apa saja. Silakan kerjakan, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat ini adalah kerugian besar, terutama sholat wajib. Terutama adalah sholat wajib. Nah, bagaimana kita melihatnya bahwa sholat ini adalah perniagaan yang tidak pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih utama, lebih baik dari dunia beserta isinya. 2 rakaat fajar sebelum subuh tadi kita sholat 2 rakaat itu lebih baik kata Nabi dari dunia beserta isinya. Dunianya beserta isinya. Kan sekarang ada nampak, yang nampak ini. Mungkin barangkali banyak yang tidak nampak sama kita. Tapi Nabi mengatakan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini kan luar biasa. Ini perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu bahwa melakukan sholat 2 rakaat sunat saja luar biasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari dunia dan beserta isinya, kan rugi sekali tidak meninggalkan. Apalagi meninggalkan yang wajib, yang sunat saja seperti itu. Atau mungkin barangkali kita yang wajib saja, melakukan yang wajib saja. Bolehlah mungkin barangkali melakukan yang wajib kalau kita tidak sempat dengan melakukan yang sunat. Kenapa Nabi menyampaikan yang sunat? Karena yang sunat ini dibandingkan dengan yang wajib tentu jauh lebih besar yang wajib. Yang sunat saja pahalanya seperti itu. Apalagi yang wajib. Bagaimana kita mungkin meninggalkan yang wajib? Kerugian besar. Carilah karunia Allah. Carilah rezeki di dunia ini. Apapun bentuk kekayaan yang kita kumpulkan, itu tidak sebanding dengan 2 rakaat sholat subuh itu. Jadi kita bisa bayangkan, alangkah ruginya seseorang meninggalkan 2 rakaat ini ketimbang dengan apa yang diusahakannya setiap hari, setiap waktu dia cari di dunia ini, mengumpulkan, itu pun sebatas dia hidup di dunia. Sesudah itu tidak ada lagi. Padahal ini dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala besar dan lebih utama dari dunia bersama isinya. Jadi kalau sudah kita memahami seperti itu, maka kita akan mikir sekali. Akan mikir sekali untuk meninggalkan kewajiban kita, terutama dalam sholat wajib. Minimal syarat orang yang bertakwa itu adalah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Itu minimal syarat orang bertakwa, melakukan yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram, segala yang haram. Itu sudah dianggap orang yang bertakwa. Sudah lolos untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena syarat orang masuk surga itu kebanyakan diantaranya adalah orang yang bertakwa, kemudian orang yang baik akhlaknya. Syarat orang bertakwa itu minimalnya melakukan segala yang wajib saja. Kemudian dia menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk kategori orang yang bertakwa. Jadi bayangkan Bapak sekalian, kalau yang sunat saja pahalanya, balasannya Allah beli, Allah bertransaksi dengan kita sangat luar biasa, bagaimana dengan yang wajib? Tentu kita merasa rugi. Sebab kalau ada orang yang merasa tenang saja meninggalkan salat yang wajib, itu boleh dipertanyakan imannya itu. Ada perasaan tidak tenang, tidak ada berdosa. Bukan tidak ada banyak. Mereka bukan tidak tahu bahwa itu sudah wajib. Tapi kenapa mereka dengan entengnya, dengan mudahnya meninggalkan salat wajib itu? Sehingga tidak merasa berdosa. Orang yang kadang-kadang orang yang sudah melakukan sholat juga kadang-kadang juga sering mengabaikan, melalaikan, mengundur-undur waktunya. Kapan sempat, nanti diundur-undur waktunya. Padahal kalau kita mau lebih untung lagi,
dari yang wajib. Yang wajib itu sudah beruntung, yang sunnah saja sudah beruntung. Tapi yang jelas tidak mungkin hanya kita melakukan yang sunnah tanpa melakukan yang wajib. Ya nanti kita pilih saja, kan lebih baik dari dunia beserta isinya, cukuplah 2 rakaat saja. Yang wajibnya tidak. Nah ingat, meninggalkan yang wajib itu dosa, haram hukumnya. Yang pokoknya adalah yang wajib. Maka yang wajib ini tertunda dulu, kemudian harus ditambah dengan yang sunnah. Nah, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang terkandung dalam sholat itu sangat luar biasa. Maka Nabi pesan, perbanyaklah langkahmu menuju masjid. Karena setiap langkahmu itu akan mendapatkan kebaikan dan akan mengampuni dosamu. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak langkah. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa sangat ditekankan, terutama sekali adalah bagi yang laki-laki, sholat wajibnya di masjid. Apalagi menjaga waktu, lebih afdal sholat di awal waktu. Apalagi sholatnya dilakukan dengan berjamaah, mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat. Lebih besar ketimbang sholat kita mufarid sendiri. Nah, itu. Jadi banyak sekali keuntungan. Dari yang sunat saja sudah tergambar bagi kita luar biasa. Apalagi kita menyempurnakan sholat kita dengan lebih khusyuk lagi, lebih mengutamakan waktunya, menjaga waktunya, kemudian kita lakukan dengan keutamaan sholat, yaitu melakukan sholat sedapat mungkin kita lakukan secara berjamaah. Ini keuntungan yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi kita akan merasa rugi ketika kita meninggalkan sholat ini. Nah, pemahaman ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kadang-kadang ada orang yang hobi, kalau mau pergi, pas waktu-waktu sholat mau pergi. Kalau sebelum sudah berangkat. Pas orang mau azan baru pergi. Bahkan ada orang yang pergi dari masjid ketika azan dikumandangkan. Coba bayangkan itu. Di rumah saja kita tidak boleh keluar ketika masuk waktu. Selesaikan sholat dulu. Kita tidak tahu dalam perjalanan nanti. Kecuali kita betul-betul musafir, itu tidak masalah. Ini keluarnya dekat mungkin, tapi melalaikan kita, waktu sudah masuk, lalu kita mengundur waktu. Azan sudah datang, dia pergi, apalagi perginya waktu maghrib. Itu di mana setan sangat berkentayangan di situ. Maghrib mau berangkat dulu, ngapa tidak selesaikan sholat maghrib dulu baru berangkat? Nah, yang lucu lagi ada yang pergi dari masjid ketika azan dikumandangkan. Ini kan rugi sekali. Ada kesempatan lebih utama untuk melakukan sholat itu lebih sempurna. Nah, ini bukan tidak ada, kenyataan banyak. Bahkan kadang-kadang ada orang yang alim juga, orang yang mengerti juga tentang ini. Orang sudah azan, bahkan juga bisa guru. Bagaimana anak kita serahkan sama pendidik kalau pendidiknya tidak paham seperti itu? Orang azan dia pergi bertebaran. Padahal itu sekali lagi. Jadi lakukan dengan baik. Yang terakhir, mengingat waktu, perniagaan yang tidak pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang menginfakkan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dengan bersembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini artinya adalah orang yang bersyukur, mau berinfak. Kata Nabi, setiap hari akan turun 2 malaikat kepada seorang hamba. Yang satu akan berdoa, tambahlah hartanya ketika dia menginfakkan hartanya. Infak. Bagi orang yang menginfakkan hartanya di pagi hari di waktu subuh, tambahlah hartanya. Tapi bagi orang yang bakhil, malaikat yang kedua mendoakannya, semoga dia celaka. Hartanya membawa celaka. Catatan yang perlu kita ingat, berinfak di sini ini bukan hanya berinfak sunnah, termasuk juga infak wajib, memberi nafkah. Sebab kalau nanti Bapak Ibu sekalian kesulitan untuk mengamalkan riwayat ini hadis ini, pagi-pagi sebelum subuh cari orang untuk berinfak. Ya kalau ada orang bangun ketemu. Tapi berinfak mengeluarkan nafkah untuk anak dan istri itu sudah termasuk
infak di situ, mendapatkan pahala dan malaikat mendoakan kita. Tapi tentu sebaliknya seorang ayah tidak memberikan nafkah terhadap anaknya, sudah beranak pergi meninggalkan, kadang-kadang dibebani sama istrinya, tidak tahu kemana dia pergi, tanpa bertanggung jawab, tanpa memberi nafkah, itu malaikat kedua mendoakan, celaka. Betapa banyak seorang ayah celaka setelah dia punya anak 21, dia pergi tanpa menghiraukan tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya. Celaka orang seperti ini. Jadi yang kita ambil yang paling dekat. Yang paling dekat adalah infak nafkah, itu wajib, nafkah wajib. Yang paling dekat adalah mentelantarkan anak dan istri. Celaka bagi seorang ayah mentelantarkan anaknya. Kalau dia pergi tanpa bertanggung jawab memberikan nafkah keperluan anaknya untuk biaya pendidikan, maka seorang ayah adalah seorang ayah yang celaka yang didoakan oleh malaikat. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, Allah juga mengumpamakan orang yang berinfak di jalan Allah itu sebagai seorang petani. Kalau tadi itu tijarah, itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261. Saya bacakan artinya saja, singkat. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana satu butir benih menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu adalah 100 biji, 100 butir. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi tadi di samping Allah menunjukkan orang yang beramal itu dengan tijarah, tapi di ayat lain Allah juga menunjukkan amal itu dengan seorang petani, menanam, menumbuhkan. Setiap orang yang menanam akan menuai. Jadi perumpamaan orang yang berinfak itu baik secara terang-terangan ataupun sembunyi bagai orang yang menanam satu benih bibit akan menumbuhkan 7 tangkai, kemudian setiap tangkai ada lagi 100 butir dan bahkan Allah melipat gandakan. Wallahu yudaifu liman yasha. Itulah kebaikan-kebaikan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu dilatih. Tidak usah banyak-banyak. Sedikit-sedikit saja. Karena perintah Allah itu jelas. Setiap ada perintah sholat, ada perintah untuk mengeluarkan harta. Aqimus sholat wa atuz zakah. Zakat itu yang wajib. Yang minimal yang wajib. Nah, syukur-syukur kalau kita melengkapinya dengan yang sunnah, berinfak. Berlatih walaupun tidak banyak, sedikit. Amal yang paling sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala kecil tapi kontinu. Istiqomah. Itulah amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang yang beramal berinfak besar tapi itu sudah berhenti. Tunggu bulan puasa depan baru mau berinfak. Itu tidak disukai Allah. Walaupun itu insya Allah terima, tapi tidak termasuk kategori amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kita berbagi 1 gelas air minum saja misalnya berinfak. Itu luar biasa kalau kita lakukan secara istiqomah dan kontinu. Inilah 3 amalan yang kata Allah Subhanahu wa taala apabila kita lakukan adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Membaca Al-Qur'an, membaca kitab, membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya, mendirikan sholat, menjaga sholat, dan selalu berinfak, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.